Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-muhtaramun, para alim ulama, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Ma'mur Klender, akhina fillah Dr. Andas Kiai Haji Muhammad Irianto Waladin MA, mata'annallahu bitul hayati. Semoga sehat selalu, panjang umur. Segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pada sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk mewakil masjid ini, untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai, bil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Quddam al-Maqdisi. Dan kita niatkan juga yang kurang sehat, dengan keberkahan majlis ini Allah angkat penyakitnya, sehat wa'afiyah, panjang umur, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan keberkahan, anak-anaknya saleh dan salihah. Al-hadhi niyah niyatun salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Halaman 165. Kitabu Afatil Lisan, ya, kitab berbicara tentang penyakit-penyakit lisan.
Udah 165. Udah. Ini penting banget ya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, nanti kita masuk neraka gara-gara ya apa? Dosa-dosa anggota tubuh kita. Di antaranya di lisan ini. Sudah temu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kitabu afatil lisan. Kitab yang berbicara tentang afat, penyakit-penyakit ya lisan. Boleh juga bahaya lisan. Afatuhu katsiratun mutanawwi'atun. Penyakit-penyakit lisan itu banyak sekali dan mutanawwi'ah, berbagai macam. Walaha fil qalbi halawatun. Penyakit-penyakit lisan di dalam hati ini terasanya manis dia. Walaha bawa'ithun minat taba'. Dan dia mempunyai bawa'ith apa? Pendorong ya, motivasi minat taba' secara tabiat. Wala najatan min khatariha illa bis-samti. Tidak ada najah, tidak ada keselamatan min khatariha, dari bahayanya apa tuh afatul lisan, illa bisamat, kecuali dengan kita diam ya. Falnadhkur awalan fadilatas samti. Maka yang pertama kali kami akan menyebutkan keutamaan diam. Thumma natba'uhu bi dzikril afati mufassilatan insyaallah taala. Kemudian natba'uhu, kita akan apa? Melanjutkannya bi dzikril afat, dengan menyebutkan penyakit-penyakit mufassalatan secara terperinci insyaallah taala, insyaallah ya. I'lam, ketahuilah, anna samta yajma'ul himmata wa yafragul fikra. Ketahuilah bahwa diam itu yajma'u, apa yajma'u itu? Menggabungkan, artinya sih memfokuskan ya, al-himmah, sebuah apa keinginan ya. Kemudian wa yafragu al-fikrah, dan melepaskan pemikiran. Ya, diam adalah menyatukan ini himmah, keinginannya, kemudian melepaskan pemikiran. Wa fil hadisi, dan di dalam sebuah hadis disebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi ini? Man yadman, domana yadmun, man yadmun li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al jannata. Man yadmanu, mana yadmunu, yadman, mannya termasuk ya, ada syarat menjazamkan dua fi'il mudhari ya.
barang siapa yang yadman menjamin li untukku mabaina lahyai di antara lahyai di antara dua rahangnya nih, rahang kanan ya, rahang kiri, wa ma baina rijlaihi dan di antara kedua kakinya, adman lahul jannata maka aku jamin lahu baginya sorga. Jadi barang siapa yang menjamin untukku, dia jaga tuh di antara dua rahangnya. Ini mana rahang? Ini kan? Ya, maksudnya apa? Mulutnya. Barang siapa yang jaga mulutnya, jaga kemaluannya, maka akan aku jamin sorganya. Ya. Wa fil hadits akhar, dan dalam hadis yang lain baginda Rasul bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah lurus ya iman seorang hamba hatta sehingga yastaqima qalbuhu, sampai sehingga hatinya lurus ya. Kalau hatinya lurus berarti imannya lurus. Wala yastaqimu qalbuhu, dan hatinya tidak akan lurus hatta yastaqima lisanuhu, sampai lisannya lurus. Ya, berkaitan tuh. Berarti kalau lisannya lurus berarti imannya lurus. Kalau lisannya lurus, hatinya lurus, imannya lurus, begitu. Wa fi hadits Mu'adz fi akhirih, dan dalam sebuah hadis Mu'adz ya, hadisnya panjang ini akhirnya, kuffa 'alaika hadza faqultu ya Rasulullah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi, katanya. Kata Nabi apa? Kuffa 'alaika hadza, tahanlah ya, tahanlah apa? Tahanlah ini nih atas dirimu. Faqultu, aku berkata, kata Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lamu'akhadhuna, lamnya lam taukid, bima natakallamu bi, apakah kami akan disiksa, katanya, bima natakallamu bihi, dengan sesuatu yang kita ucapkan, bicarakan. Qala, kata Nabi apa? Saqilat ka ummuka ya Mu'adz, engkau akan kehilangan ibumu ya Mu'adz, kata Nabi gitu. Wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim, apakah manusia akan disungkurkan ke dalam api neraka ala wujuhihim, karena sebab apa? Karena sebab wajah mereka, al-qala, atau katanya qala, Nabi mengatakan ala manakhirihim, apakah seseorang akan disungkurkan ke dalam api neraka karena sebab hidungnya, ya, ala hasaida alsinatihim, ya, atau yang dihasilkan dari sebab lisan-lisan mereka. Artinya lisan kita ini, semua yang kita ucapkan itu akan apa? Ada apa? Akibatnya, ada hasilnya. Kita ngomong yang baik-baik, insya Allah Allah kasih yang pahala. Ngomong yang jelek-jelek, apalagi fitnah, ghibah, dosa, jadi ya bahaya buat diri kita. Wa fi hadisin akhar,
Dan di dalam hadis yang lain baginda Nabi bersabda, man kaffa lisanahu, barang siapa yang bisa menahan lisannya, satarallahu auratahu, maka akan Allah jaga, ya, maka akan Allah satara, akan Allah tutupi auratahu, auratnya, ya. Nah, Allah punya sifat satir, salah satu asma min asmillah ya satir, Allah tutupin aib-aib kita. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud berkata, ma syai'un ahwaju ila tuli sijnin min lisani, tidak ada sesuatu yang lebih dibutuhkan kepada apa? Panjangnya menahan lisanku. Ditahan dah tuh lisannya. Kadang kan lisan pengen ngomong aja, tahan, sabar aja. Ya, afatul lisan bihifdzil lisan, bahayanya lisan, ya. Wa qala Abu Darda, dan Abu Darda berkata, ansib udhunaika min fika, katanya, perhatikanlah dua telingamu daripada mulutmu. Fa innama ju'ilat laka udhunani, katanya, wa fammun wahidun, sesungguhnya kamu ini ju'ilat di mana diberikan bagimu dua telinga dan satu mulut, ya. Sesungguhnya diberikan kepadamu dua telinga dan satu mulut. Untuk apa? Litas ma'a aktsar, agar Anda lebih banyak mendengar, mimma tatakallamu bihi, dari Anda berbicara. Kalau kita dikasih dua bibir gimana ya? Depan muka kita. Jika dikasihnya bibirnya satu, ya, agar sedikit ngomong, lebih banyak mendengar. Dikasih dua telinga. Wa qala Mukhalid bin Al-Hasan, ma takallamtu mundu, nah ini mundu termasuk asmal khamsah, khamsina sanatan bi kalimatin uridu an a'tadira minha. Ma takallamtu, katanya, saya belum berucap, berbicara, ya, sejak 50 tahun, Masya Allah, dengan sebuah kata, ya, yang saya ingin a'tadir minha, meminta maaf dari kata tersebut. Jadi artinya beliau selalu jaga lisannya dari kata-kata yang kagak baik, ya. Kalau dia ngomong yang kagak baik, dia a'tadir, minta maaf. Zikru afatil kalam. Sekarang masuk kepada tema menyebutkan penyakit-penyakit kalam, ya, atau bahayanya kalam. Al-afatul ula, penyakit yang pertama, al-kalamu fima la ya'ni. Nah, ini berbicara terhadap apa yang la ya'ni, tidak pantas diucapin, nggak layak, ya. Kadang kita kan pengen ngomong aja. Wa'lam, dan ketahuilah, anna man 'arafa qadra zamanihi, bahwa orang yang arafa, mengetahui, qadra zamanihi, harga atau nilai waktunya, gitu ya. Wa annahu ra'sul malihi, dan sesungguhnya
waktunya itu adalah modalnya, ya. Lam yunfiqhu, ini dalam, maka dia tidak akan menghabiskannya. Nafaqah kan memberikan, pemahamannya tidak akan menghabiskannya illa fi faidatin, kecuali pada hal-hal yang berfaedah. Ya, jadi maksudnya orang yang menghargai waktu dan dia sadar waktu itu adalah ra'sum malihi, modalnya, maka dia tidak akan menghabiskan waktu itu kecuali pada hal yang bersifat berfaedah. Ada orang kan waktunya habis begitu aja, sia-sia, ya, kagak bersama Allah, hanya bersama nafsunya aja, ngenyangin nafsunya aja tuh, ya. Makanya apa katanya, kun ma'allah, hendaknya Anda selalu bersama Allah. Wa in lam takun ma'allah, jika Anda belum bisa bersama Allah, kun ma'aman ma'allah, maka hendaklah Anda bersama orang-orang yang sudah bersama Allah. Karena apalagi sufi itu, muslim itu ibnu waktihi, anak waktunya. Dia benar-benar selalu jaga tuh, ya, langkah berjalan selalu bersama Allah, ya, diamnya bersama Allah, geraknya bersama Allah, ya, kagak ada yang leha-leha kosong. Wa hadhihi al-ma'rifatu tujibu habsal lisani anil kalami fi ma la ya'ni. Ya, kalau tadi orang yang menghargai waktunya, dia sadar waktu itu adalah modalnya, maka dia tidak akan menghabiskannya kecuali dalam hal-hal yang bersifat faedah. Makrifat ini, pengetahuan ini, kesadaran ini apa? Tujibu habsal lisan. Itu apa? Mengharuskan kita menjaga lisan kita, ya. Anil kalami, dari perkataan fi ma la ya'ni, ya, dari perkataan yang apa? Sesuatu yang tidak berguna, yang kagak bermutu. Li'annahu, sesungguhnya, ini hukumnya pemirsaan namanya. Man taraka dzikrallahi ta'ala, barang siapa yang meninggalkan ingat kepada Allah Ta'ala, wastaghala fima la ya'ni, dan dia sibuk kepada sesuatu yang tidak ada nilainya, kana kaman qadara ala akhdhi jauharah, ya, dia bagaikan orang yang mampu dia mengambil permata, fa'akhadha iwadaha madaratan, asalnya fa'akhadha madaratan iwadaha, yang maf'ul bihnya diakhirkan, dia malah ngambil tanah kering, ya. Dia pahamin, orang yang meninggalkan zikir kepada Allah, dia sibuk kepada sesuatu yang kagak ada nilainya, ya, itu seperti orang yang mampu mengambil permata. Jadi berzikir itu punya nilai permata mahal, ya, malah dia ngambil apa? Ngambil tanah kering sebagai penggantinya, ya. Nilainya mahalan tanah apa mahalan batu permata, ya, permata, ya. Jangan dipikirin tanah kelender semeter berapa. Wa hadza khasranul umri, ya, inilah kerugian sepanjang umur, ya. Di jamaah tuh mahal banget, ya. Mohon maaf, kita tuh kalau ada waktu, ya udah mutolaah, ada waktu berzikir, ada waktu isi dengan sholat sunnah, begitu terus, cari thawab, cari ilmu wa thawab, cari ilmu dan cari pahala amal soleh, insyaallah berkah. Wa fil hadits sahih, dan di dalam hadis yang sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
Di antara bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Wa qila li Luqmanil Hakim, dan dikatakan kepada Luqman Al-Hakim, ya. Ini kuburannya dekat dengan kuburan Nabi Daniel. Apa katanya? Ma balagha min hikmatik. Ya. Sejauh apa sih hikmahmu, katanya. Kan beliau dikatakan ahli hikmah kan. Hakim, ini gelarnya hakim apa? Kata-katanya tuh penuh dengan hikmah. Maka banyak di Al-Quran nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Qala, beliau menjawab, la as'alu amma kafaituhu. Aku tidak bertanya, ya, terhadap sesuatu yang aku sudah dicukupin. Aku tidak meminta kepada sesuatu yang sudah aku dicukupin. Ya. Udah dicukupin, udah qanaah. Yang minta-minta lagi. Wala atakallamu bima la ya'nini, dan aku tidak pernah berbicara sesuatu yang tidak penting. Wa qad ruwiya annahu dakhala ala Dawud alaihi salam. Beliau hidup sejaman dengan Nabi Daud. Diriwayatkan bahwa beliau, hukumnya kembali ke Luqman Al-Hakim, menemui Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa yasrudu dar'an, dan Nabi Daud saat lagi membuat baju perang. Dar'an itu baju perang. Faja'ala yata'ajjabu mimma ra'a. Kemudian beliau, siapa? Luqman Al-Hakim, yata'ajjab, kagum tuh, mimma ra'a, dari apa yang dia lihat. Artinya dia lihat Nabi Daud lagi bikin baju perang, dia kagum tuh melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Qala, mana? Fa'arada ayyas'alahu an dzalik. Kemudian dia pengen bertanya tentang itu tuh. Kalau kita, ngapain Pak? Bikin apa sih Pak? Kepo dah, ya. Tapi apa? Famana'athu hikmatuhu. Itu apa namanya? Jumlah fi'liyah tuh, mana'a ditabiin ta'nis karena fa'ilnya hikmah. Famana'athu hikmatuhu. Hikmahnya beliau tuh, ya, menahannya, mencegahnya. Ya, famsaka, agar dia tahan, dia kagak nanya. Ya. Falamma faragha Daud alaihi salam, ketika Nabi Daud selesai, ya, bikin baju perang, qama, beliau berdiri, wala bisa dar'a, lalu dia pakai tuh baju perangnya. Semaqala, lalu dia berujar, ya, berkata, ni'mad dar'u lil harb. Ini adalah baju perang yang paling bagus. Nah, jadi kan dia tahan aja sebentar aja, akhirnya dia apa? Kagak perlu nanya, dia tahu tuh. Nah, ya. Kemarin di tasawuf ada tuh, kita pengen sesuatu tahan dulu. Nanti juga ente pinta nggak dipinta dia akan datang tuh. Kalau yakin rezekinya buat kita, ya. Faqala Luqman, kemudian Luqman berujar berkata, asamtu hikam, diam itu hikmah, wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit sekali orang yang melakukannya. Ya. Al-afatu tsaniyah, sekarang afat yang kedua, penyakit lisan yang kedua atau bahaya lisan yang kedua, al-khawdu fil batil. Ini khawd itu kata tenggelam lah, banyak
ya fil batil, bicara dalam kebatilan, ngomongnya selalu batil gitu. Wa huwal kalamu fil ma'asi, yaitu omongan-omongan, pembicaraan-pembicaraan yang berbaur maksiat. Kadzikri majalisil khamr, seperti menyebutkan tempat-tempat minuman keras. Kita bicara tentang klub-klub, ya, wa maqamatil fusaq, dan kedudukan-kedudukan orang-orang yang fasik. Dia ceritain tuh teman-temannya yang ahli mabok, ahli joget, ahli-ahli gitu. Wa anwa'ul batil katsirah. Nah, tipe-tipe macam-macam perkataan yang batil itu banyak banget. Wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, innal abda la yatakallamu, ini lamnya lam taukid, lam taukid dikatakan lamul atil, lam yang tidak berfungsi secara perubahan, ya, fi'il, tapi dia berfungsi secara makna, li taukid. Lam dibagi dua, ada lamul atil, ada lamul amil. Lamul amil seperti lam ta'lil, berubah ujungnya, masuk ke fi'il mudhari, ya, berubah jadi fathah. Tapi kalau lamut taukid enggak, dikatakan lamul atil, artinya kagak berfungsi. Baik. Sesungguhnya seorang hamba dia berbicara bil kalimah, dengan satu kalimat, yazillu biha finnar, membuat dia apa? Terperosok tuh, terpleset lah, ya, biha dengan sebab satu kata tadi, finnar, ke dalam api neraka. Ab'adu, lebih jauh, mimma bainal masyriqi wal maghrib, daripada, ya, antara timur dan barat. Tuh, gara-gara ngomong satu kata sut aja. Kalau kita sekarang tuh ini lagi rame-ramenya kan omon gitu. Ya, bicara emosional ini kan jadi panjang urusan itu. Itu baru urusan dunia tuh. Kalau urusan akhirat, ya. Wa qaribun min dzalika, katanya, al-jidalu wal mura'u. Ini kan istilah, maksudnya yang lebih dekat dari itu, maksudnya tidak jauh berbeda, katanya. Ya, dari hal itu apa? Al-jidalu, dari kata yang tadi menyeret dia sampai nyemplung ke neraka lebih jauh, enggak jauh berbeda juga dengan apa? Dengan jidal. Apa jidal? Bantahan, ya. Wal murau, debat, ya. Wa huwa kasratul mulahati, dan itu banyak mulahatnya. Apa mulahatnya tuh? Di bawahnya ada keterangan tuh, idza naza'athu, ada banyak naza'at. Apa naza' itu? Intiza. Jadi berseterunya, ngomongnya, debatnya jadi emosi, marah-marah, ya. Li syakhsin, kepada seseorang, li bayani ghalatihi, untuk menjelaskan kekeliruannya, wa ifhamihi, dan kesalahannya, ya. Wal ba'itsu ala dzalika atrafu, dan dorongan atas itu untuk atrafu, apa? Dia hanya pengen merasa lebih tinggi aja. Jadi bapak-bapak, orang tuh debat, kemudian dia, ya, cari kesalahan-kesalahan orang, itu sebetulnya motifnya apa? Biar dia dikatakan ahli
debat, lebih pinter. Ya, dulu kami mahasiswa, dulu saya gabung di HMI dulu. Jadi itu memang diajarin cara berdiskusi, cara mendebat, begitu. Asumsinya, terkadang padahal yang kita ngomongin tuh esensinya kagak ada. Cuma pengen zuhur aja, pengen biasa katakan ahli ngomong, bisa ngomong. Ya. Artinya dulu ada perdebatan ahli fikih sama ahli tasawuf. Ya. Setelah selesai berdebat itu ulama, diskusi berarti. Ahli fikih merasakan sesuatu yang banyak manfaatnya. Tapi setelah dia nanya ke ahli tasawuf, dia menangis dari tasawuf. Kenapa? Aku menyesal tadi. Karena menyesal. Karena ketika tadi berdialog beritu, dia merasakan semua argumen-argumen yang dikeluarkannya bukan karena Allah tuh, hanya pengen agak kalah dalam berdialog. Ya, punya muatan ini ria, ujub, tarafu', karena itu merasa tinggi, punya kedudukan dia. Fayambaghi lil insani ayyunkiral munkar minal qaul. Maka sepatutnya bagi manusia mengingkari, ya, perkataan yang mungkar. Wa yubayyinu shawaba. Nah, intinya tuh, upayakan kalau ngomong jangan yang bermuatan mungkar, dilarang Allah. Wa yubayyinu shawaba, dia ngejelasin yang benar. Fa in qabbala minhu, tuh, seandainya diterima tuh, ya, kata-katanya, wa illa, dan jika tidak diterima, ini pakai uslub fikih ini. Kalau enggak diterima, tarakal mumarata, maka tinggalkanlah, ya, hal-hal yang bersifat mumarah, bantah-bantahan. Hadza idza kana al-amru mu'allaqan bid-din. Ini apabila perkaranya, urusannya, temanya yang berkaitan dengan agama. Wa amma idza kana fi umuri dunya, adapun apabila hal-hal yang berurusan dengan dunia, fala wajha lil mujadalati fi, maka tidak ada alasan untuk bermujadalah, berdebat. Artinya dalam hal-hal memang dia lagi bicara satu masalah, ya memang harus berargumen, harus dinarasikan bahasanya. Ya. Paham enggak? Kan ada kita dengar kemarin, wah dia mah jago ngomong doang, jago untai kata-kata dua. Nah, itulah yang tempatnya lagi berdebat, dia harus menarasikan, menyampaikan apa yang dipikirannya agar orang tahu semuanya. Gagasan-gagasannya juga disebutkan begitu. Nah, itu boleh. Ya, kalau diem aja, ditanya diem aja lah, agak tahu apa tuh kepalanya isinya apa, nggak tahu. Jangan-jangan kepalanya isinya kepala orang lain, orang semua, ya. Artinya pikiran orang lain bukan pikiran dia. Wa iladu hadhil afat, maksudnya kita nih umat bangsa ini, masyarakat harus tahu tuh. Kita pengen milih pemimpin ya harus lihat mana yang pintar, mana yang cerdas. Wa iladu hadhil afat bikastil kibri al-ba'ithi ala izharil fadli. Dan ilaj, pengobatan penyakit ini katanya bikastil kibri, dengan cara kasri, asal menghancurkan, artinya menundukkan rasa sombong, ya, al-ba'ith yang mendorongnya, ala izharil fadl, untuk menampakkan keutamaannya, ya. Jadi maksudnya tadi kan orang pengen ngomong aja, pengen debat aja, itu, ya, bagaimana
obatnya, ilajnya kita coba tuh menahan, ya, menundukkan rasa sombong, merasa besar yang mendorongnya untuk pengen izhar, pengen tampak, ya. Apanya? Al-fadli, dia punya kelebihan, dia punya keutamaan, ya. Wa a'dhamun minal mura'i al-khusumah, dan lebih besar lagi dari perdebatan itu apa? Al-khusumah, perseteruan. Debat masih ringan, lebih bahaya lagi apa? Khusumah, ribut tuh, ya, perseteruan, pertikaian. Na'ni biha, yang kami maksudkan dengan kata al-khusumah di sini adalah al-khusumatu bil batil au bi ghairi ilmin tuh. Ya, perseteruan yang batil, pembicaraan yang tanpa ilmu. Ada orang dialog tapi tanpa ilmu. Dulu saya ke Mesir tuh, saya sudah S1 ya, Mesir. Ambil lagi di Al-Azhar, langsung diterima tingkat 3, ambil S1 lagi, ambil S2, ya. Melihat beberapa organisasi di Mesir itu, ya, debat-debat, dialog gitu. Saya awalnya terpancing juga tuh, apa yang ikut ah. Ya, saya dinasihatin oleh guru, orang tuh diskusi, berdebat kalau ada ilmunya, kalau kagak ada ilmunya mau ngomong apa. Akhirnya cuman tadi doang tuh, pengen zuhur doang, jadi sangkain bisa ngomong, pinter, padahal kagak ada isinya. Udah belajar dulu aja, baca kitab yang banyak katanya, nanti baru ngomong. Nah, jadi saya ingat nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani apa? Pertama kali sukut, diam dulu, ya, baru dan nanti as-sukut waluzumul buyut. Nah, diam, banyak di rumah, dekem dah, maksudnya berkholwat dalam belajar terus. Nanti ada waktunya ngomong. Saya dengar kalau Kiai Haji Hasbi Allah dulu bilangnya, lu mau makan aja yang banyak, makan aja, nanti ujung-ujungnya berak. Maksudnya waktunya kan ngomong. Belajar terus, nanti juga waktunya tuh kalau udah penuh juga Allah kasih kesempatan ngomong gitu. Syekh Abdul Qadir Jailani riwayatnya tuh udah 30 tahun tarbiyah belajar itu, ya, ngelihat suasana banyak maksiat udah nggak tahan juga tuh, pengen ngomong tapi belum dapat izin dari gurunya. Bayangin tuh, dia suka ke tanah lapang, suka ngomong sendiri gitu, lepasin. Pas sudah dapat apa izin dakwah, itu dari mulutnya keluar kata-kata kayak pelor tuh, tung 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 tung. Berapa ribu ulama fikih tobat di tangan beliau, ya. Jadi waktunya nanti ada waktunya. Sekarang belajar terus, nanti ada waktunya ngomong, ya. Jangan ngomong kagak ada ilmunya. Baik, terus. Fa innaha amrun zaidun 'alal mura'a, ya. Sesungguhnya pertikaian itu perkara yang lebih daripada sekedar perdebatan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sesungguhnya beliau bersabda, abghadur rijali ilallahi al-aladdu al-khasimu, ya, lelaki-lelaki yang paling dibenci Allah adalah orang-orang yang aladul khasm. Apa? Orang yang suka ngotot gitu, udah ngotot mau balikin lagi, balas. Dulu kalau dalam itu ada batrul haq, dia udah tuh salah, dia ngebela diri. Nah, itu namanya batrul haq, lebih bahaya lagi gitu. Maksudnya udah ngaku salah, ada salah ngaku salah, atau diem dah, malah ngebela diri. Nah, itu. Wa hadhil khusumatu na'ni biha
Udah ya? Belum. Wa hadhil khusumatu na'ni biha al-khusumatu bil batil aw bi ghairi ilmin. Itu betul ya? Perseteruan ini maksudnya adalah perseteruan bil batil, dengan kebatilan, aw bi ghairi ilmin, atau tanpa ilmu. Wa amma man lahu haqqun fal aula ay yasdiba. Maka adapun man lahu, orang yang punya hak tuh, ya, artinya sebetulnya dia memang harus ngomong. Masih juga fal aula, sebaiknya ayas dipa, dia memilih berpaling aja, menjauh anil khusumah, daripada berseteru, ya, mahma'am, karena meskipun seandainya dia mampu. Ya maksudnya gini, ada hal-hal yang kita sama istri aja dah, sama tetangga saudara berdebat, sebetulnya kita bisa berdebat menang, tapi lebih baik kita udah tinggalin aja dah. Kenapa? Apa hikmahnya nih? Li annaha, ya, tu'aghiru sadr. Agar apa? Karena kalau udah itu apa? Kalau kita jadi khusuma, terjadi apa? Dada kita bakalan jadi sempit tuh. Artinya kesel aja bawaannya. Ya, gondok lah bahasa sekarang mah. Wa tahijul ghadab, apa? Memicu marah. Ya. Jadi daripada ini udah tinggalin aja dah, daripada bikin kesal nantinya, marah, ya. Wa turisul haqd, dan melahirkan, menimbulkan iri, dengki, ya. Wa takhruju ila tanawil ard, ya. Wa takhruju, dan keluar kepada tanawul ard. Ini apa? Berbicara tentang nyeret-nyeret kehormatannya. Dan kalau udah mulai itu ribut terus, udah kemana-mana ngomongnya, ngawur, agak bisa jaga. Al-afatu tsalisah, penyakit yang ketiga, at-taka'uru fil kalam, ya, atau bahaya lisan yang ketiga, taka'ur. Apa tuh? Memaksakan dalam berbicara. Ini beda ya, ada dalam ilmu balaghah namanya fasahah. Dibagi tiga, ada fasahatul mutakallim, ada fasahatul kalam. Ya, ada orang ngomong dalam ungkapan itu kagak enak ini. Ada yang nun hurufnya double deket-deket. Atau itu mutakallim tuh. Ada orang ngomong tapi ngomongnya dia cadel lah, atau kagak bagus. Ada yang fasahnya kalamnya, kata-katanya kagak pas susunan kata-katanya. Nah ini kalau ini beda, ini ta'akaru fil kalam. Dia maksain banget pengen ngomong, ya. Ngomongnya tapi apa? Dibuat-buat biar dia dikatakan ahli ngomong. Wa dzalika yakunu bitasadduq. Nih. Apa tasadduq itu? Ada di bawahnya tuh. Tasadduq katanya wa huwa ayyulawiya sidqahu litafassuh. Jadi bicaranya nih kasar, ngomongnya mulutnya kayak dibuka-buka itu, dilebarin. Jadi kata-kata dikatakan dia fasih. Ya. Kemudian watakalufu saja, dibuat-buat seperti saja ngomong itu, ya, diatur-atur, ya. Wan Abi Tha'labah qala, dari Abi Tha'labah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna abghadakum ilayya, sesungguhnya, ya, di antara kalian yang paling dibenci, wa ab'adakum, dan yang paling jauh, minni, dariku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, adalah musawikum akhlaqan, ya. Apa tuh? Orang-orang yang akhlaknya buruk di antara kalian. Musawi jelek, akhlakon, akhlakumnya kalian. Apa? Atsartsarun, ya.
orang yang dua sarsarun, kasratul kalam, ya, tapi ngomongnya sar-sar doang, kayak orang terlepas tuh, bacot lo, ya, madal aman di rame tuh lagi, saya lihat waktu Pak Anies lagi ngomong ada yang teriak gitu. Ngomong apa tuh dia? Mengumpat itu ya. Itu sar-sar aja tuh, mulutnya terlepas itu. Hah? Iya, kata-kata kasar, kata-kata jelek. Saya lihat kemarin ada lagi rame tuh. Ngomong ngebacot ya, bacot ya. Itu sar-sarah. Mulutnya jangan ngomongnya agak dijaga tuh. Al-mutasaddiquna, ya, banyak bicara. Mutafayhiqun, ya, ini bicaranya kasar, gitu ya. Wala yadkhulu fi karahati saj'i wa tasannu'i alfadul khatib. Nah, beda ya, jangan disamakan nih. Tidak masuk dalam makruhnya kata-kata yang bersaja, wa tasannu yang dibuat-buat disusun alfadul khatib, kata-katanya si khatib, ya. Beda maksudnya. Kalau khatib kan dia dirangkai memang bagaimana, ya, biar enak didengarnya. Wa tadhkiru min ghairi ifrat, mengingatkan tanpa berlebihan. Wala igrab, dan tidak juga, ya, dengan kata-kata yang asing-asing. Li'annal maqsuda min dzalika tahrikul qulub. Ya, kalau khatib maksudnya apa? Dia ngomong untuk menggerakkan hati, untuk menyentuh hatinya. Wa taswikuha, menggugah hati-hati para pendengar. Wa rasaqatul lafzi, memiliki kekuatan lafaz. Wa nahwi dzalik, dan seumpamanya. Saya punya makalah itu judulnya Bara'atul Muqaddimah, keindahan ini prolog Muqaddimah. Nanti kaitannya dengan isinya, ya. Tapi udah saya jurnalkan tuh, berbahasa Arab semuanya. Nanti yang mau boleh saya kirim ke grup, itu baca tuh. Taib, dikit lagi. Al-afatu ar-rabi'ah, ya. Penyakit lisan yang keempat, al-fahsu was-sabbu wal-bada'u. Maksud apa? Kata-kata yang keji-keji, yang jorok-jorok. Was-sabbu, mencaci. Wal-bada'u, yang jorok, ya. Wa nahwu dzalik, dan yang sepertinya. Fa innahu madhmumun manhiyun anhu. Sesungguhnya kata-kata yang keji, yang jorok itu, ya, itu tercela dan dilarang. Wa masdaruhu, dan sumbernya adalah al-khubutsu wal-lu'umu. Sebuah keburukan, kejelekan, kebusukan. Wa fil hadisi, dan dalam hadis disebutkan, iyyakum wal fahsh, jauhkanlah oleh kalian perkataan-perkataan yang jelek, yang keji, yang buruk. Fa innallaha la yuhibbul fahsya, sesungguhnya Allah tidak suka, ya, perkataan yang jelek. Wala tafahhusha, dan perkataan yang sengaja emang ngucapin yang jelek begitu. Beda tuh. Fahash, perkataan yang buruk. Tafahus, ya, sengaja mengucapkan yang jelek. Al jannatu haramun ala kulli fahishin, sorga itu haram, ya, hukumnya atas orang yang keji-keji, yang jelek-jelek. Wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lain disebutkan, laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahish walal badi. Tidaklah orang mukmin itu orang yang suka menta'an, mencela, menuduh, boleh juga, wal'an, melaknat, wala fahas, orang yang suka ngomong keji,
Wala badi, ngomong yang jorok-jorok. Bapak-bapak kalau pengen ngomong yang jorok-jorok, itu lisannya berat apa kagak? Ada orang kan kalau ngomong yang begitu tuh enteng banget. Udah fasih banget. Sampai ketawa-tawa lagi, senang banget. Ada yang pengen berat tuh. Malu sama Allah dia. Allah ciptakan mulutnya buat ngomong yang baik-baik, baca Quran. Jangan ngomong yang jelek. Nah, ini terakhir, wa'lam dan ketahuilah annal fahsya wal bada'a, sesungguhnya perkataan yang jorok, ya, yang jijik, wa ta'biru, sebuah ungkapan, anil umuril mustaqbahah, ya, ungkapan tentang apa? Perkara-perkara yang jelek, yang buruk, bil ibaratis sarihah, dengan ibarat-ibarat ungkapan-ungkapan yang jelas, yang transparan. Wa aksarum, ibaratnya itu mulutnya comberan. mulutnya sampah. Wa aksaru ma yakunu dzalika fi alfal jima'ani. Jadi maksud dari kata-kata fahash, ya. Kemudian badza itu adalah apa? Kebanyakan lapas-lapas yang mengandung jima, hubungan suami istri. Kita bahasa-bahasa porno lah, ya. Ngomongnya bahasanya bahasa yang porno, yang vulgar, jorok-jorok. Wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang berhubungan dengan porno-porno itu, ya. Fa inna ahlal khairi, sesungguhnya orang yang baik-baik itu yatahasuna, sangat menjauhi itu, antil kal ibarat, dari ungkapan-ungkapan yang tadi jorok-jorok, yang berbau porno-porno, ya. Wa yaknuna anha, dan apa namanya, dia kinayah, maksudnya yaknuna itu anha, dikinah. Kalau dia pun pengen ngomong itu, ada bahasa-bahasa yang sindiran aja, yang lebih halus. Nah, jadi orang ahlillah, orang yang baik-baik itu, mereka berupaya, ya, menjaga lisannya daripada ngomong yang kagak baik, yang jelek-jelek. Kalaupun dia pengen ngomong keras itu, dia punya bahasa khusus, bahasa kinayah, ya, kagak transparan banget, gitu ya. Min afati, dan diantara bahayanya lisan juga al-ghina'u, nyanyian. Faqad sabaqa fihi kalamun fi ghairi hadzal mawdi', dan telah sebelumnya sudah ada pembahasannya, bukan di tempat ini. Jamaah ini sedikit ghina. Ghina itu lihat liriknya, lihat isinya. Kalau isinya bermuatan ruhaniyat boleh, ya, nah, yang bagus-bagus boleh. Tapi kalau lagunya muatan isi yang jorok-jorok, ya. Contoh, kan Nabi datang ke Madinah disambut dengan nasyid, Talal Badru. Kan itu juga itu apa namanya, nyanyian. Ada arutnya, qafinya, ada sajanya, ya. Tinggal pakai bahar apa? Ada 16 bahar. Al-afatul khamsah al-mazahu, wallahu alam bissawab, ya. Pas 58 menit. Semoga bermanfaat sebanyak kajiannya. Dari sini kita ambil kesimpulan apa? Jaga lisannya, ya. Selamatnya kita dengan bisa menjaga lisan kita. Emang lisan kita yang punya kita, tapi yang dengar kuping tetangga. Nah, ya, jangan sampai tetangga kita ngomong, tetangga kita tersakitin. Dan orang muslim adalah orang yang apa? Dia menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga tubuhnya daripada nyakitin saudara. Orang muslim tuh. Mana juga hijrah dari apa? Menjaga tangannya, mulutnya, anggota tubuhnya dari berbicara yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang siapa ya? Kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa PR. Ya. Iya. Yang pertama, sebetulnya kita ngadapin juga dengan orang lain, istri kita sendirilah, orang serumah misalnya. Kan itu hampir terjadi. Makanya komunikasi itu ada katanya bahasa pasar, bahasa rumah sakit, ya, bahasa sekolahan, itu beda-beda tuh. Kalau bahasa pasar kan tahu tuh, teriak-teriakan tuh. Ada di rumah tangga itu bahasa kayak orang pasar. Ada bahasa rumah sakit. Dikit-dikit suaminya ngeluh sakit, istrinya ngeluh, anaknya ngeluh lah, sakit semua tuh rumah. Ya. Ada bahasa pendidikan. Kita dengar bahasa enak. Di ruang makan dia bisa bicara, bisa dialog, begitu ya. Komunikasi, bangun komunikasi. Nah, yang pertama memang ilmu itu penting, ilmu penting ya. Kita tahu mana kata-kata yang jelek, mana kata-kata yang baik. Jadikan semua yang kita omongin itu ibadah. Artinya apa? Jangan sampai nyakitin orang. Kan saya sering dibilang tuh, gara-gara satu kata aja, mamahnya nih istrinya lagi bikin nasi uduk misalnya pagi-pagi, bapaknya bangun nanya doang, masa apa mak? Ini nasi uduk. Kita spontan, nasi uduk mulu bosan, nasi uduk mulu bosan, 4 kata doang itu langsung nyakitin istri kita tuh. Istri kita sampai sore kagak enak pikiran, bisa-bisa dia ngeringkuk nangis aja. Kalau kita mau kemana-mana kerja, pulang dia masih nggak semangat aja tuh. Tapi pas kita bilang, wah itu kesenangan bapak tuh, wah dia semangat tuh, dari pagi sampai sore semangat tuh situ. Nah, jadi memang tadi malayani, jaga, makanya tingkatin muraqabah, jangan sampai keluar kata-kata yang kagak baik, nyakitin orang. Ulama-ulama selalu muhasabah, habis asar dia muhasabah. Kalau ada kata-kata yang jelek, dia istighfar. Ya, ada yang baik dia berdoa minta dibimbing lagi, begitu. Nah, kita nggak sadar dalam satu hari satu malam sudah berapa kosakata yang keluar dari mulut kita. Ya, pilih-pilih mana yang baik, mana yang buruk. Ya, itu latihan terus itu. Makanya tuh babnya bab muraqabah, tingkatin muraqabah musyahadah. Ya, jangan sampai kita ngomong yang jelek-jelek Allah Nah, gitu aja. Jangan sampai kita ngomong yang jelek-jelek Allah dengar. Nah, upayakan jangan nyakitin ya orang lain. Ya, semoga bermanfaat. Allahumma ja'al jawarihana, ya Allah jadikanlah seluruh anggota tubuh kita ini ta'atan lillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
wa mahfuzatan, dan dijaga, dipelihara, anil ma'asi wa dzunub, dari dosa-dosa dan maksiat. Allahumma ij'al qulubana, ya Allah jadikanlah hati kita juga bersih daripada penyakit-penyakit hati, dan Allah jadikan pikiran kita juga jernih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma razuqna, ya Allah berikan kepada kami nikmat-nikmat yang bersifat zahiriyah dan nikmat-nikmat yang bersifat batiniyah. Allahumma waffiq abdanana, ya Allah mudahkanlah badan kami untuk taat kepadamu di setiap perintah-perintahmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Duduk begitu tuh ininya sakit. Syukran jazakumullah. Enakan pakai bangku nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Marhaban alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Marhaban taufiq sallallahu alaihi. Marhaban sallallahu. Belum baca bukunya ya? Belum, nanti bisa. Sallallahu. Guru sehat. Allah marhaban. Sehat afiah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala